satu laki-laki. Tapi ketika Nabi menyebut masjid, bil masajid, jamak. Masjidun mufrad, satu masjid. Rajulun mufrad, satu rajul. Tapi masajid artinya apa? Masjid-masjid. Di antara maknanya apa? Dimanapun dia berada, mesti yang dicari masjid. Subhanallah. Di tempat kerja, atau lagi mudik, lagi safar, yang dicari apa? Masjid. Pengen ke rest area juga, yang jadi pertimbangan apanya? Masjidnya. Bukan restorannya ya, dicari masjidnya. Subhanallah. Dan saya simak keterangan Ustadz Khaliful Hadi, ya, hafizahullah, beliau sehat di Surabaya kalau nggak salah tinggalnya ya. Beliau membawakan perkataan ulama yang dimaksud dengan seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, sehingga bagaimana? Hah? Iya, jangan di pintu mas, punten di tengah sini. Khawatir ada yang mau masuk ya, pintunya terhalang. Yaitu seseorang yang baru keluar masjid, dia minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya salat berikutnya dimudahkan ke masjid lagi. Subhanallah. Contohnya nih, nanti pada salat isya kan kita pulang kan, keluar masjid. Ada gak di antara kita yang hatinya itu khawatir, jangan-jangan subuh nanti saya nggak ke masjid? Nah ya kan, bisa jamin subuhnya nanti di masjid? Nggak jamin. Makanya orang yang hatinya terikat dengan masjid, baru keluar masjid aja dia butuh kepada Allah, merasa sangat butuh ditolong oleh Allah supaya sholat berikutnya Allah mudahkan lagi datang ke masjid. Nah, itu diantara mana seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid ya. Subhanallah. Sampai mana kita kemarin? Masih ingat? Orang yang mati syahid, rohnya itu tinggal di mana? Di perut burung hijau, tembolok burung hijau. Yang burung itu terbang ke sana kemari di surga, dan dia dapat makan dari buah-buahan surga, dapat minum juga dari sungai-sungai surga, dan dapat tempat yang nyaman ya. Subhanallah. Nanti kita ulang lagi hadisnya ya. Yang berikutnya, orang yang telah meninggal, dia akan berkata, da'uni usolli. Masya Allah ya. Saking ketika hidup dia itu rajin sholat, Pak, Bu ya, sholat itu nikmat bukan? Nikmat. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau safar, kalau pengen istirahat, bilang ke Bilal apa? Ya Bilal, arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kenapa yang disebut Bilal? Karena Bilal muazzinnya. Jadi istirahatnya Nabi itu ngapain? Sholat. Makanya nggak aneh, nggak heran ketika ada hadis kakinya Nabi itu sampai pecah. Gara-gara apa? Hah? Sholat malam. Ya, karena ini loh yang namanya apa? Mindset seseorang. Kalau sholat itu sudah jadi beban, imamnya baca sabih saja udah kelamaan. Betul nggak? Di awal sudah jadi beban. Tapi kalau sholat itu dia nikmati, memang tujuan hidup saya diciptakan oleh Allah ini untuk sholat. Bapak baca Sirah Nabawi ya. Ini membantah juga orang-orang saudara kita yang bermudah-mudahan katanya ada seorang ustadz atau seorang gus yang imam sholat sebentar itu nggak ditegur, tapi kalau imam sholatnya lama yang ditegur sama Nabi. Akhirnya taraweh, Bismillahirrahmanirrahim, Toha, Allahu Akbar. Ada kan? Ada nggak? Ya,
lama atau sebentarnya bacaan juga ada standarnya. Siapa standar? Standar Nabi. Bapak nanti buka Sirah Nabawi bab wafatnya Nabi. Nabi itu sakit 13 hari menjelang wafat. 11 harinya masih ke masjid. 2 hari menjelang wafat baru sudah gak kuat. Itu sampai digotong sama sahabat. Terakhir Nabi ngimamin sholat maghrib. Tahu yang dibaca apa? Al-Mursalat. Nah, itu pendeknya Nabi itu standarnya segitu. Al-Mursalat kalau Bapak buka Al-Quran itu 1,5 halaman. Kalau nggak salah ada 50 ayat ya. Benar? 50 apa 30? 30 ayat mungkin. Tuh. Jadi standarnya itu apa ya? Begitu juga salat Jumat. Ada hadis Nabi rakaat pertama baca apa? Al-Jumu'ah. Rakaat keduanya Al-Munafiqun. Kita mau nuduh Nabi memberatkan makmum? Nah, itu kan. Jadi ada standarnya ya. Kenapa demikian? Karena Nabi di dalam hidupnya sholat itu dinikmatin. Kita nggak takut tak ayat surah An-Nisa itu? Orang munafik itu gimana? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri pengen sholat, berdirinya gimana? Males. Kusala, males Pak. Kapan waktu kita males sholat, curigai diri ini. Jangan-jangan hati ini sedang terjangkit penyakit munafik ya. Penyakit nifak. Na'udzubillah. Males sholat itu karakternya orang munafik. Kalau mereka terpaksa sholat, yura'unan nas. Apa tuh? Riya sholatnya ya, supaya dipuji ya, supaya mendapat pengakuan manusia bahwa fulan muslim. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang munafik itu tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Hati-hati nih Pak. Kalau kita zikirnya sedikit kepada Allah, jangan-jangan kita orang munafik ya. Na'udzubillah. Kemudian berikutnya, tadi belum dibacakan hadisnya ya. Ini buah bagi orang yang selama hidupnya suka sholat, senang sama sholat ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala al-mayyitul qabra musilatis syamsu 'inda ghurubiha fayajlisu yamsahu 'ainaihi wa yaqulu da'uni usalli." Kata Nabi SAW, jika seseorang telah dikuburkan, masuk ke dalam liang lahatnya, dikuburkan, selesai pemakaman, maka orang tadi dinampakkan kepadanya matahari seakan-akan hampir terbenam. Ya, kemudian mayit tadi, orang tadi didudukan dan orang itu mengusap mata. Kayak apa ini? Kayak orang bangun tidur. Kalau bangun tidur kan ya, ngucek-ngucek mata ya. Ya. Dan ada sunnahnya. Ini boleh dicoba nih. Teman-teman yang bangun masih ngantuk. Bangun jam berapa ya? 4:30 atau jam 4. Masih ngantuk Pak. Baca sambil diusap ke mukanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu hilang ngantuknya. Cobain Pak. Ya. Cobain nanti. Kalau masih ngantuk ya, pertamanya baca itu dulu ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atau hadis yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Baru sambil usap itu sambil zikir. Seakan-akan bukhul ya, ada bukhul ya kan? Kan setan kan ngikat 3 bukhul kan? Kalau Bapak bangun tidur zikir, terlepas 1. Wudu, lepas lagi 1. Sholat, nah 3-3-nya udah lepas. Maka pagi-paginya seger. Tapi kalau udah males, kan tidur itu yang paling enak pas ngantuk. Bangun tidur masih ngantuk, wah ambil guling kelonan lagi, ambil selimut, itu enak banget ya. Tapi bangun-bangun jadi lemas paginya, bener nggak? Pokoknya ngantuk, nguap. Harus dilawan. Berarti tidurnya yang
agak cepat. Jangan pengen subuh berjamaah tapi main HP-nya sampai jam 2. Ya Allah. Ya. Ini kan ekspektasinya nggak sesuai dengan apa? Rencana ya. Ekspektasinya nggak sesuai dengan kenyataan. Lihat, orang tadi didudukin kemudian ngucek matanya, ya mengusap di sini yamsahu mengusap matanya. Orang tadi bilang apa? Da'uni usalli, ya. Izinkan saya untuk sholat. Masya Allah. Di alam kubur, Pak. Udah beres kan kewajibannya, tapi dia tetap ingat kenikmatan ketika di dunia itu, nikmatnya sholat. Saya jadi ingat riwayat ketika Nabi pulang Mi'raj. Nabi lihat kuburannya Nabi Musa, dan Nabi jelaskan Nabi Musa sedang apa? Sedang sholat. Subhanallah. Kenapa? Ada apa Nabi Musa dengan sholat? Ingat gak? Nabi turun dari langit ketujuh kan? Ketemu Nabi Musa di langit kelima. Wahai saudaraku, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah wajibkan atasmu? Sholat 50 waktu. Nabi, sami'na wa ata'na. Kalau kita yang disuruh protes duluan ya. 5 aja masih berat. Ya, kita bersyukur kepada Nabi Musa ya. Dengan sebab Nabi Musa, Nabi minta keringanan sholat. Bisa dibayangin gak seandainya Allah takdirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima waktu sholat 50 waktu langsung pulang, gak ketemu Nabi Musa? Allahu Akbar. Berapa banyak yang mereka tidak bisa menjaga sholatnya ya. Nanti di padang mahsyar ketemu Nabi Musa, cium tangannya, jazakallahu khairan. Dengan sebab beliau kita ringan ya ibadahnya. Ana pengen terima kasih sama Nabi Musa itu, subhanallah, luar biasa. Nah, berikutnya ya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, ya, lamma usiba ikhwanukum bi Uhudin ja'alallahu arwahahum fi jawfi tayrin khudrin. Nah, ini diulang lagi. Ketika sahabat-sahabat terbunuh di perang Uhud, ya syuhada, ada berapa yang terbunuh? 70. Ya, 70 sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, Allah jadikan arwah para syuhada Uhud ada di jawfi tayrin khudrin, di perut burung hijau. Taridu anharal jannah ta'kulu min simariha wa ta'wi ila qanadila min zahabin, masyaallah, mu'allaqatin fi dhillil arsy. Maka arwah tadi yang ada di perutnya burung Uhud ya, Allah beri minum dari sungai surga, Allah beri makan dari tumbuhan-tumbuhan yang ada di surga, dan Allah beri tempat yang nyaman, ya, yaitu naungan-naungan yang di situ ada pelita-pelita dari emas yang tergantung di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Falamma wajadu tiba ma'kalihim wa mashrabihim wa maqilihim qalu man yuballighu ikhwanana anna ahya'un fil jannah nurzaqu. Orang-orang tadi, para syuhada Uhud bilang, ketika mereka mendapatkan makanan yang enak, minuman yang segar, sejuk ya, tempat yang nyaman, dia bilang begini, siapa yang akan menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa kita ini hidup di surga, kita diberi rizki, li'alla yazhadu fil jihad, supaya mereka semangat jihad, wala yankulu indal harbi, jangan malas-malasan kalau diseru perang, ya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ana uballighukum ankum. Kata Allah, aku yang akan menyampaikan kepada mereka. Nih, sampai ke kita. Kita jadi tahu kan bahwa orang yang sudah meninggal, ya, ternyata mereka hidup di sisi Allah, ya, di surganya Allah, dan diberi rizki, ya, masya Allah. Makanya orang yang banyak masalah, ya, yang pikirannya sempit, ya, dangkal, sebagian orang na'udzubillah bunuh diri. Ini harus belajar.
bahwa kematian itu tidak menyelesaikan masalah. Bunuh diri itu bukan akhir dari masalah, bukan. Orang mukmin punya keyakinan ketika seorang mukmin itu meninggal, itu adalah awal dia mempertanggungjawabkan seluruh yang telah dia lakukan. Justru bunuh diri itu salah satu dosa besar yang dia nanti akan disiksa dengan cara apa dia bunuh diri. Na'udzubillah. Kalau orang bunuh dirinya lompat dari gedung, ya disiksa nanti di akhirat, dilempar, dijatuhin dari tempat yang tinggi, hancur. Butuh lagi, dijatuhin lagi, hancur. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini perlu juga dipahamkan kepada anak-anak juga ya. Kehidupan kita masih panjang, bekal kita masih sedikit. Ingat ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seberat apapun ujian yang Allah timpakan kepada kita, tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. Minta tolong kepada Allah. Kemudian berikutnya saya bacakan ini ya. Amal soleh membela orang-orang mukmin di dalam kuburnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya bila seorang telah diletakkan di dalam kubur, ia mendengarkan suara sandal saudara-saudaranya saat mereka meninggalkannya. Jika ia seorang mukmin, maka sholat akan berada di atas kepalanya. Puasa di samping kanannya, zakat di samping kirinya, perbuatan baik berupa sedekah, sholat sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar ya, berbuat baik kepada manusia, semuanya ada di ujung kakinya. Tuh, amal soleh mengunjungi pelakunya. Bapak membayanginnya gimana nih? Sulit ya. Sedekah, puasa, sholat, datang, gimana tuh? Maka keterangannya adalah semua amal soleh itu Allah wujudkan jadi makhluk, Pak, jadi manusia, jadi teman kita. Bapak nyaman nggak kalau kumpul sama teman-temannya? Nah, orang mukmin tidak Allah biarkan sendirian. Orang mukmin nanti Allah kasih teman. Siapa temannya? Sholatnya itu jadi temannya. Bisa diajak ngobrol, Pak, komunikasi. Ya. Lalu ia didatangi dari sisi atas, maka sholatnya berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian dia didatangi dari sisi kanan, tidak ada dari sisi kanan, maka puasanya berkata, tidak ada jalan dari arahku. Lalu ia didatangi dari sisi kiri, zakatnya berkata, tidak ada jalan dari arahku. Kemudian dia didatangi dari arah bawah ya, kakinya, maka perbuatan baik berupa sedekah, sholat sunnah, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik sama manusia, dia berkata, tidak ada jalan dariku. Kemudian dikatakan kepadanya, duduklah. Ia pun duduk dan matahari telah dinampakkan kepadanya seakan-akan hampir terbenam. Baru ditanya, Pak, man rabbuka? Nah, ini ada yang ini ya, na'udzubillah, kemarin ada video, ingat gak? Man rabbuka gufron, man nabiyuka gufron. Ya Allah, ini perkataan syirik ini, Pak, na'udzubillah. La ilaha illallah ya. Gimana kita gak terjatuh ke situ, biar gak gulu terhadap orang, belajar ya. Dengan belajar kita tahu batasan-batasan. Ada kan kemarin? Na'udzubillah. Kan ditanya, siapa Rabbmu? Masa Rabbnya Gufran? Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Syirik itu, Pak. Ya. Nah, di sini dikatakan, man Rabbuka? Kalau ini kan di pelajaran TPA kita diajarin man nabiyuka gitu kan. Kalau di hadis, ini nabinya didatangkan, Pak. Jenazah ini ditanya sama malaikat, apa pendapatmu mengenai orang ini? Nabinya hadir. Kita belum ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takdirkan orang mukmin itu kalau ketemu Rasul langsung kenal, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjawabnya? Allah yang Maha berkehendak. Allah takdirkan orang-orang mukmin ketika hidup di dunia dia beriman dan mengamalkan imannya, mudah menjawabnya. Allahu Rabbi. Ketika didatangkan Rasulullah SAW, dia berkata apa?
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuh. Gak bisa dihafal Pak jawabannya. Diamalkan. Ya mungkin saking sayangnya sama orang yang meninggal itu kan catetin nih, diselipin di pocongnya. Kamu bisa nyontek apa? Hah? Jangan disamain sama ujian di dunia ya. Enggak, itu semua atas kehendak Allah. Bagaimana supaya kita termasuk dikehendaki yang mudah menjawab? Ya, tergantung amal kita di dunia. Kalau kita mengamalkan Al-Quran, kita mengamalkan sunnah, Allah mudahkan menjawab. Mana dalilnya? Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim ayat 27. Apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah kokohkan, teguhkan ya hatinya orang-orang mukmin ya dengan perkataan yang teguh, yang kokoh, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Di dunia akidahnya enggak mencela-mencela, tegas. Hanya orang mukmin yang bisa masuk surga. Selain Islam sesat. Selain agama Islam enggak bisa masuk surga. Tegas, enggak ada keraguan-keraguan, Pak. Ya. Kita katakan orang-orang liberal yang masih menganggap ini orang yang niatnya baik tapi kebablasan toleransinya ya. Menganggap selain Islam adalah agama baik, sama aja semua agama bisa masuk Islam. Ini kata siapa kemarin ini? Ya, tahu sendiri lah ya, teman-teman ya. Kita katakan orang yang berpemahaman semua agama mengajarkan kebaikan, semua agama baik, benar ya? Dia telah menghina dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak, Pak? Kalau semua agama itu baik, ngapain Nabi susah payah ngajak orang masuk Islam? Ngapain sahabat terbunuh ribuan di medan perang demi menyebarkan Islam? Seandainya semua agama baik, semua agama benar. Padahal Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, "Innad dina indallahil Islam." Tuh. Orang mukmin Allah kokohkan pendiriannya ketika di dunia, ya yakin betul tidak ada yang boleh masuk surga kecuali orang Islam. Tadi sholat Jumat kan, Pak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah yang pesan itu. Jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa Allah pesan gitu? Allah sayang sama kita. Kalau engkau mati dalam keadaan muslim, surga, Pak. Demi Allah, surga. Tapi kalau engkau matinya bukan dalam keadaan muslim, selamanya tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Orang mukmin tadi, ya, subhanallah, itu di alam kuburnya diberi cahaya, kemudian dibukakan satu pintu di antara pintu-pintu surga. Setiap pagi dan petang dia melihat pemandangan di surga. Kenapa? Kita katakan nikmat yang paling nikmat di antaranya, yang paling terbesar adalah nikmat memandang. Betul nggak? Ya? Kan di antara karakter wanita solihah dalam kurung istri solihah apa? Sarratka idza nadaraka. Nadaroha. Sarratka idza nadartaha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia itu membuat senang apabila engkau memandang dia. Jadi salah satu nikmat itu apa? Memandang. Dan kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Allah. Betul enggak? Maka di antara nikmat kubur adalah Allah bukakan salah satu pintu surga sehingga penghuni kubur tadi memandang tempat kembali dia nanti di surga. Oh subhanallah, istana bukan rumah ya. Perumahan mah aduh gak ada apa-apanya. Perumahan yang paling mewah di Jakarta perumahan apa, Pak? Lewat itu, Pak. Istana, Pak. Batu batanya dari emas, semennya itu dari minyak
kasturi, minyak wangi. Kayak apa namanya? Berkilau wangi. Kerikil-kerikilnya itu dari berlian, zamrud. Subhanallah. Ya. Ditambah lagi Pak, ada penghuninya. Bidadari. Kalau bahas Al-Waqiah An-Naba itu, ini punten ibu-ibu ya. Bidadarinya muda, montok Pak. Tahu bahasa montok gak Pak? Kalau bahasa ulamanya lembut Pak, bukan montok, gemuk. Maksudnya gemuk itu, saya bilang semok kurang ajar gak Pak? Ya emang begitu kenyataannya. Ya, subhanallah. Pokoknya indah-indah bidadarinya di surga itu. Nah, makanya orang mukmin semuanya berdoa supaya apa? Disegerakan hari kiamat. Gimana nggak kepengen setiap pagi dan sore diperlihatkan bidadari surga ya, subhanallah. Nah, sebaliknya kalau orang kafir, fajir, fasik itu berharap supaya hari kiamat tidak jadi. Kenapa Pak? Betapa dahsyatnya siksa yang diperoleh di alam barzakh itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan setelah hari kiamat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Makanya orang-orang kafir berangan-angan supaya tidak terjadi itu yang namanya hari kiamat. Karena siksaan yang mereka akan dapatkan setelah hari kiamat itu lebih dahsyat lagi ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini saya bacakan ya. Jika orang kafir meninggal ya, jika ia didatangi dari sisi atas, nggak ada apa-apa. Kemudian nggak sholat, datangi dari sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah, ya dari kakinya, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang bela. Nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat. Orang kafir sedekah juga diterima nggak sedekahnya? Nggak diterima Pak. Orang kafir bangun masjid, diterima nggak sedekahnya? Nggak diterima Pak. Sampai dia bersyahadat. Nah, keuntungannya orang kafir kalau bersyahadat masuk Islam, semua amal soleh ketika dia kafir masuk Islam semua Pak. Tuh, rahmannya Allah, syakurnya Allah seperti itu. Kemudian didudukkan, ditanya tentang Rasulullah SAW. Apakah kamu tahu orang yang sebelum kalian ini? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dia balik bertanya, orang yang mana? Gak tahu dia, gak mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana mau kenal? Sunnah-sunnahnya gak dikerjakan. Bagaimana mau mengamalkan sunnah Nabi orang dia gak masuk Islam? Kalau di riwayat yang lain dijelaskan, dia gak bisa ngomong. Hah? Ditanya, kamu kenal gak orang ini? Hah? Gak bisa jawab ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Terus orang itu bilang, aku gak tahu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, aku pun mengatakan hal serupa. Apa ini? Taklid, ikut-ikutan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Orang Nasrani juga kebanyakan sebabnya apa? Orang tuanya. Iya enggak? Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang lahir ke dunia itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrah apa ini? Fitrah Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan bayi ini jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, ikut-ikutan. Ya. Ini ceramah ini internal kan ya. Soalnya bebas kita ngomong tentang Islam kan. Kita katakan kebanyakan orang mu'alaf itu orang-orang yang cerdas, cari kebenaran. Allah bukakan hatinya, dapat hidayah. Tapi kebanyakan orang-orang yang murtad, orang yang bagaimana Pak? Cari dunia. Betul nggak? Cek sendiri. Datanya ada, banyak kan? Kebanyakan orang mu'alaf itu orang-orang yang cerdas, orang yang mencari kebenaran. Allah kasih hidayah. Tapi kebanyakan orang murtad, jadi ateis dan yang lain-lain. Sebabnya apa? Dunia, ya. Pengen nikah dengan calon istrinya yang cantik tapi Nasrani. Bener gak? Atau calon suaminya yang ganteng, gagah, keren tapi kafir. Ya, na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Kemudian orang kafir tadi, ya, dikatakan kepada orang itu,
kamu hidup di atas hal tersebut, ya, yang nggak tahu apa-apa tadi, dan kamu mati juga di atas hal tersebut. Ya, taklid, ikut-ikutan orang, nggak belajar. Nah, ini teguran bagi orang-orang yang nggak mau pengajian. Ya, dapat coba dari setan, Pak. Saya kalau tahu sesuatu itu haram, kemudian tetap dikerjakan, dosanya double, ya kan? Mending saya nggak tahu, betul nggak? Itu kata setan begitu kan? Apa kata Allah? Kata Rasulullah, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang dikehendaki kebaikan, Allah pahamkan tentang agama. Orang yang nggak mau paham agama, berarti Allah tidak berkehendak dia jadi orang baik. Ya, na'udzubillah. Akhirnya matinya bukan di atas kebaikan. Ya, subhanallah. Maka dibukakan satu pintu dari pintu-pintu neraka, kemudian diberitahukan kepada dia, inilah tempatmu di dalam neraka dan segala hal yang Allah telah sediakan untukmu. Na'udzubillah. Kemudian dia pun bertambah sedih dan menyesal. Kemudian dibukakan lagi pintu surga nih, Pak. Untuk ngeledek ini, Pak, untuk ngiming-ngimingin. Nih, ini tempatmu. Ini Allah sudah siapin nih segala yang ada di dalam surga nih, ya. Kalau engkau taat kepada Allah. Tak ada kalaunya. Nyesel nggak, Pak? Nyesel. Bapak jajal, nyuruh anak apa namanya? Mandi lah, mandi. Enggak mandi tuh. Pas sudah mau maghrib baru mandi. Ayo, kapan mau ke kebun binatangnya? Ya dari tadi suruh mandi. Coba kalau mandi dari siang berangkat. Nyesel tuh anaknya. Enggak bilang dari awal gitu kan. Ya, mirip kan? Ini surga ini, semua yang ada di dalam surga buat kamu. Allah sudah siapkan. Kalau engkau taat kepada Allah. Wah, tambah nyesel orang kafir tadi. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah. Dalilnya Nabi sebutkan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ada yang bisa nyebutin awal ayatnya? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Apa yang dimaksud? Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Makanya Nabi cerita di hadis ini, dia sudah nyesel, kuburannya itu disempitin, Pak, dihimpit. Sudah himpit, kejepit nih, Pak. Dihimpit lagi sampai tulang rusuknya itu bersilangan. Tulang rusuk ini, Pak, bersilangan. Ini diantara tafsiran bagi dia kehidupan yang sempit, ya. Na'udzubillah. Waktu di dunia dia sempit pikirannya, nggak paham Al-Quran, nggak paham kebenaran, nggak paham hidayah. Di akhiratnya Allah jepit tubuhnya sampai tulang-tulang rusuknya bersilangan, ya. Na'udzubillah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan pada hari kiamat nanti dikumpulkan di mana nih? Padang mahsyar, a'ma, dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Coba baca ayat lanjutannya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang kafir tadi, orang buta tadi nanya, ya Rabbi, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu waktu di dunia aku bisa melihat. Wa kadzalika, ana lupa ayatnya. Demikianlah engkau dilupakan, maksudnya ditinggalkan, tidak diperhatikan, karena engkau berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatanku, ya. Subhanallah. Jadi hati-hati nih teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sepele orang yang tidak belajar Al-Quran. Termasuk orang yang berpaling dari Al-Quran adalah tidak mau belajar Al-Quran. Gak ada kata terlambat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sudah punya anak, walaupun sudah punya cucu, kalau belum bisa ngaji, belajar. Banyak sekarang halaqah buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, ya kan? Ada kan? Belajar. Ya, saya sering ceritakan, ada yang ngaji ke saya itu orang Taman Krakatau, ya, satu keluarga. Sekarang sudah tadarus, alhamdulillah. Karena sudah tadarus, agak lancar.
dilanjutkan ke pengajian. Jadi ada baca Qurannya, ada ceramahnya. Satu keluarga itu. Sekarang nambah lagi, ada yang belajar sama saya hari Senin malam Selasa. Bapaknya pada maghrib ngaji Iqra sama saya. Kemarin baru Iqra 3 Pak. Azan Isya, salat Isya dulu di masjid. Selesai Isya, pengajian di rumahnya. Tetangganya, saudaranya dipanggil, bikin pengajian di situ. Ya, subhanallah. Karena diantara makna berpaling dari Al-Quran adalah tidak mau belajar membacanya, tidak mau tahu tentang maknanya, isinya. Ya, orang yang nggak mau tahu. Di bahasa lumrahnya yang nggak mau pengajian. Kita tahu makna Al-Quran dari mana? Kalau diem aja di rumah, kan dari pengajian. Kita hadir di pengajian sehingga tahu maknanya. Contoh, saya contohin nih. Orang yang berhukum kepada selain hukum Allah, hukumnya apa Pak? Nanti buka Al-Maidah ayat 44. Kata Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Apakah semua orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia otomatis kafir semua? Ayo, itu ayatnya jelas loh. Mereka kafir. Jawabnya apa? Tidak. Loh, Anda menolak ayat? Enggak. Ayat lanjutannya dibaca 45. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Zalim dulu, fasik dulu, saya lupa. Jadi ayat 45 sama ayat 47 itu ada fasik, ada zalim. Allah yang bilang, yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan bisa fasik. Ada yang buka ya? 45-nya apa? Fasik apa zalim? Zalim. Faulaika humuz zalimun. 47-nya baru faulaika humul fasiqun. Allah yang bilang. Nah, nanti dapat keterangan dari ulama. Kapan dia kafir, kapan dia zalim, kapan dia fasik? Kafir itu ketika orang itu yang berhukum dengan hukum buatan manusia meyakini hukum buatan manusia lebih baik daripada Al-Quran. Murtad dia Pak, kafir. Sepakat seluruh ulama. Tapi kalau ada orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia, ya, selain hukum Allah kan, tapi masih meyakini, saya yakin Al-Quran itu hukum terbaik, itu enggak kafir. Dia sampai levelnya imma dia zalim atau dia fasik. Nah, ini coba kalau kita nggak ngaji, orang bawain satu ayat doang yang tadi 44, kita jadi mudah mengkafir-kafirkan orang Pak. Na'udzubillah. Jadi salah paham kan? Demikian. Yang lanjutnya ya. Masih lama nggak Pak? Sampai jam 10 ya? Apa insya aja Pak ya? Kebanyakan nanti muntah. Pulang ditanya sama istrinya, "Mas, tadi ngaji apa?" "Ngaji apa ya tadi ya?" "Saya ingatnya bidadari gitu lah." Ingatnya gitu doang. Karena kebanyakan yang disampaikan. Ya, orang-orang kafir disiksa dengan ular di dalam kuburnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadra." Orang mukmin itu di dalam kuburnya itu Allah buatkan taman yang hijau, Masya Allah. Berarti nanti kuburnya orang mukmin, alam barzakhnya itu Allah luaskan. Betul, orang mukmin sama orang kafir itu Allah sempitkan. Bedanya kalau orang kafir sudah disempitkan, dihimpit lagi sampai tulangnya bersilangan. Tapi kalau orang mukmin dia himpitkan sekedarnya, kemudian setelah itu Allah lapangkan. Kuburnya luas sejauh mata memandang. Doa salat jenazah diantaranya apa? Wa wasi' madkhalahu. Apa itu artinya? Ya Allah, luaskanlah tempat dia kembali. Alam kuburnya jadi luas. Sini Nabi kabarkan orang mukmin nanti kalau tinggal di alam kuburnya maka Allah buatkan apa? Taman yang hijau, Masya Allah. Fayurhabu lahu fi qabrihi 70 zira'an. Allah luaskan kuburannya diperluas sejauh 70 hasta. Luasnya itu 70 hasta. Berarti berapa tuh?
kira-kira 35 meter. Masya Allah. Rumah Bapak di sini berapa meter? Berapa? Nah, ini luasnya itu sejauh 35 hasta. Ke sana 35. Oh, Masya Allah. Luas banget ya. Kemudian berikutnya, wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badr. Kuburnya diberi cahaya seperti cahaya bulan purnama. Masya Allah, indah ya. Taman hijau, cahayanya seperti bulan purnama. Udah mulai menghayal, Pak? Atadruna fi ma unzilat hadhil ayah? Tahu enggak ayat ini yang diterangkannya mana? Fa inna lahum ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ini kan buat orang kafir kan, yang berpaling dari Al-Qur'an kan? Maka mafhum mukhalafah. Apa ini, Pak? Konsekuensinya, siapa yang ikut Al-Qur'an, yang mempelajari Al-Qur'an berarti dapat kehidupan yang luas dan matanya sehat. Orang kafir kan sempit, matanya buta, ya enggak? Orang mukmin, kuburannya luas, matanya sehat, Allah berikan pemandangan yang indah. Tuh, itu namanya cara beristidlal mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikannya gimana ya, konsekuensinya. Maka kata Nabi SAW, atadruna mal ma'isyatan dhanka? Kalian tahu enggak apa yang disebut hidup yang sempit? Para sahabat jawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW bersabda, azabul kafir fi qabrihi. Siksaan untuk orang kafir di alam kuburnya. Walladzi nafsi biyadihi innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinnina. Kata Nabi SAW ya, demi Allah, ya demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah. Saya bahas asma wa sifat sedikit ya. Kata Nabi, walladzi nafsi biyadihi. Ini sering Nabi sumpahnya dengan nama ini. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi selalu mengulangi, demi zat yang nyawaku ada di tangannya. Maksudnya apa? Nabi juga tahu di akhir zaman nanti ada yang menolak bahwa Allah punya tangan. Paham gak maksud saya, Pak? Makanya Nabi ulang-ulang, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Nabi ulang-ulangin. Nabi ingin mendoktrin di kepala kita bahwa Allah zat yang maha sempurna. Allah memiliki tangan yang sempurna. Tidak sama dengan tangan manusia. Ya, jangan dibayangkan sebagaimana tangan manusia. Pokoknya kita imani Allah punya tangan Allah sempurna. Tidak sama dengan tangan manusia. Nanti kita masuk pembahasannya ahlu ta'til, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah ya. Itu bahas panjang itu ya. Makanya ada kitab tersendiri yang membahas tentang asma wa sifat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Sesungguhnya orang kafir itu diberikan kepada mereka 99 ular. Ini penerjemahnya lebay ini. Diterjemahnya naga. Ini baca ini. Ya. Enggak tahu ini yang terjemahin siapa. Ya. Naga ini ya, hewan fiksi ya. Mana ada apa namanya? Cakarnya kayak elang, kepalanya kayak singa, ya mulutnya kayak buaya, tanduknya kayak rusa. Apa itu? Iya nggak sih? Itu kan fiksi ya. 99 ular. Tahu nggak kalian ular itu bagaimana? Yaitu 90 ular. Setiap ular punya 7 kepala. Allahu Akbar. Ular itu nyengat dan gigit sehingga hari kiamat. Na'udzubillah. Orang kafir nanti Allah beri siksanya di alam barzakhnya gimana? Ada 90 ular. Setiap ular punya 7 kepala. Dan ular itu gigit kemudian beracun, nyengat. Na'udzubillah. Pernah ke antep kalajengking gak, Pak? Itu Pak. Waktu SMP saya ke antep kalajengking ini, apa namanya? Jempol saya. Itu panas dingin, pokoknya udah nggak ada tenaganya. Bapak saya nakut-nakutin, kayaknya besok saya meninggal. Anak SMP digituin, udah banyak-banyak tempat itu Pak, tidur aja. Astagfirullah, besok meninggal.
Ternyata enggak ya, sangat kalau tinggi enggak sampai mematikan manusia. Ya, subhanallah. Itu aja sakit. Maksud saya, racun kalau jengking aja seperti itu rasanya. Bagaimana kalau racun ular ya? Nauzubillah. Nih dosa yang menyebabkan siksa kubur. Yang pertama, tidak mempelajari Al-Quran, atau dia belajar Al-Quran kemudian meninggalkannya. Maksudnya apa ini? Tidak istiqomah. Hati-hati. Ada yang sudah belajar dulu, lanjutin Pak ya. Habiskan usia kita ini untuk mempelajari Al-Quran. Demi Allah Pak, umur kita untuk mempelajari Al-Quran itu ya, belum dipelajari semuanya, umur kita sudah habis duluan Pak. Panjang Pak belajar Al-Quran itu. Pertama belajar bacanya, ya kan? Sudah belajar bacanya ya sesuai tajwid, belajar yang sesuai sanad, bagaimana Al-Fatihahnya Nabi, bagaimana bacaannya Nabi itu kan. Kalau sudah bisa belajar bacanya ya, level berikutnya apa? Menghafalnya, sekaligus istiqomah membacanya. Kan kalau sudah bisa bacanya kan ada kewajiban melazimi baca minimal sehari berapa? 1 juz Pak. 1 juz minimal, itu yang paling ideal. Jadi orang mukmin itu punya kewajiban sebulan sekali khatam Quran. Jadi khatam Quran itu di luar Ramadan Pak. Kita kebalik, datang Ramadan baru khatam Quran. Yang benar datang Ramadan minimal 2 kali khatam Qurannya. Kalau di luar Ramadan sekali. Berarti sehari hitungannya 1 juz. Sedikit itu Pak ya, gampang. Gimana caranya? Sebelum tidur tuh udah punya wudu, udah sholat sunnah, baca 3 lembar aja ya. Nanti bangun sebelum subuh jam 4 atau setengah 4 ya. Habis tahajud, habis witir 3 lembar lagi. Udah berapa tuh Pak? Ba'da subuh ya 2 lembar aja lah. Kan aktivitas ya, kerja kan 2 lembar aja, atau 1 lembar lah. Nah nanti sisanya tinggal 3 atau tinggal 2 di sela-sela zuhur. Ada makan siang ya. Nah, kalau enggak habis sholat zuhur ya baca, atau pulang kerja di bis bisa asarnya gitu ya. Subhanallah. Sedikit enggak? Sedikit. Bukan nggak sempet, bukan nggak bisa Pak, tapi nggak mau. Iya nggak? Kalau kita punya keinginan ya bisa Pak, bisa. Tanya sama diri sendiri, apa yang saya prioritaskan di dalam kehidupan saya? Kan saya sering menyinggung ya perkataannya Ustaz Nuzul Zikri itu, saya bawakan terus. Saya tanya, Bapak sesibuk apapun cari uang, kerja, tapi kalau anak yang ngajak jalan-jalan, istrinya ngajak jalan-jalan, sempat gak Pak? Sempat. Kenapa? Sayang keluarga. Akhirnya keluarga diprioritaskan. Betul gak? Sesibuk apapun ada waktu buat istri. Jadi kuncinya di mana? Prioritas. Bohong orang gak sempat kajian, sibuk inilah itulah, cari uang, bisnis apa segala macam. Ya, bukan sibuk Pak, apa? Tidak memprioritaskan. Orang kalau di dalam hidupnya itu memprioritaskan Allah Pak, sholat fardu itu yang paling utama, yang paling dia pikirkan ya. Menambah pengetahuan tentang agama itu yang paling dia prioritaskan. Ini punten ini Pak ya, seandainya nih Pak, seandainya besok Ahad ada Ustadz Syafiq di Serang, datang nggak Pak? Datang. Kenapa? Prioritas. Iya nggak? Saya cinta kepada Ustadz Syafiq. Saya mengidolakan, ngefans. Benar nggak? Datang itu. Atau Ustadz Syafiq di Merak, tapi nggak tahu kapan ya. Datang kan Pak? Kuncinya di mana? Prioritas. Makanya kita pasti bisa baca Al-Quran ya. Kalau 1 juz kebanyakan, belajar dari setengah juz dulu lah. Setengah juz itu paling sebentar itu Pak. Sebelum tidur 1 lembar.
Waktu sahur 1 lembar, ba'da subuh 1 lembar. Sedikit kan? Jadi kuncinya bukan cari pas senggang, pas sempet. Enggak bakal sempet, Mbak. Pengajian nyari pas kapan? Pas senggang, enggak bakal senggang. Enakan mana pengajian sama makan di warung makan? Ayo. Di Sari Kuring misalnya. Ayo, enakan mana? Pengajian apa makan di mall? Jadi bukan nyari kapan senggangnya, tapi diprioritaskan. Kadang-kadang kita butuh merenung sendiri. Iya, saya udah 30 tahun jadi orang Islam, 40 tahun jadi orang Islam. Apa sih yang saya cari? Kan bahasanya gini, rumah sudah ada, kendaraan sudah Allah kasih, istri, anak udah punya, betul nggak? Pekerjaan, penghasilan tiap bulan ada, ya kan? Apalagi yang saya cari? Kan ke situ kan poinnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Ingat, ada kehidupan setelah kematian. Pertanyaannya simpel, bekalnya udah cukup belum? Terakhir ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang wafat, ya, sebelum meninggal nangis, Pak. Ya, tahu nggak siapa Abu Hurairah? Tetangganya Hasan Basri. Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih dari 5.000 hadis, Pak. Nangis, Pak. Ditanya sama sahabat yang lain, wahai Abu Hurairah, engkau takut mati? Wallahi, demi Allah saya enggak takut mati. Terus kenapa Anda menangis? Apa kata Abu Hurairah? Bekal yang perjalanannya begitu panjang. Seorang mukmin menghadap Allah itu panjang, Pak. Alam barzakh, hari kiamat, ya, trompet ditiup, padang mahsyar, ya, sirat, subhanallah, sampai menghadap Allah itu panjang. Tapi bekal saya yang sangat sedikit. Masya Allah, Pak. Abu Hurairah hafalannya itu ribuan hadisnya, mengajarkan kepada muridnya lebih dari 5.000, tapi dia bilang apa? Bekal saya sedikit. Masya Allah. Kita hafal berapa hadis, Pak? Innamal a'malu binniyat paling. Benar gak, Pak? Abu Hurairah 5.000 lebih hadis, meriwayatkan hadis, tapi masih merasa bekalnya sedikit. Kita, Allah Akbar, harusnya sudah jadi nasihat ya untuk kita semua, sehingga kita lebih memperhatikan bekal kita untuk kehidupan setelah kematian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.